Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu bisubri wa sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah. Salawat beriring salam kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita berjumpa lagi di perkuliahan pendidikan agama Islam di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai yang akan kita bahas adalah materi mengenai menganalisis konsep wara, zuhud, muraqabah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal. Ini materi yang sangat menarik sekali. Apa itu wara, zuhud, muraqabah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal? Menganalisis konsep wara, zuhud, muraqabah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal. Menganalisis konsep wara, zuhud, muraqabah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal. Analisis konsep wara, zuhud, muraqabah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Pendahuluan, pentingnya akhlak dan tasawuf dalam penyempurnaan iman seseorang. Konsep ini membentuk kualitas hati dan amal seorang muslim. Konsep warok. Apa itu warok? Definisi, menjauhi hal-hal yang syubhat atau meragukan agar terhindar dari yang haram. Dalil hadis, sesungguhnya yang halal itu jelas atau clear dan yang haram itu juga jelas atau clear. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implementasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari, ucapan, kehati-hatian dalam makanan, kehati-hatian dalam pekerjaan. Ini syubhat, konsep warok. Teman-teman, kita belajar mengenai konsep yang satu lagi, konsep zuhud. Konsep zuhud definisi tidak terpaut hati pada dunia atau hubbud dunia atau cinta dunia, meskipun memilikinya. Dalil Al-Quran, Al-Hadid ayat 20. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Hadis, bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, fokus pada akhirat, sederhana dalam hidup, tidak pamer, tidak flexing. Selanjutnya adalah konsep muraqabah. Definisi, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Dalil Al-Quran, kisah surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher yang ada di dirinya. Hadis ihsan, hadis riwayat Muslim. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga niat, menghindari dosa-dosa tersembunyi. Selanjutnya adalah konsep yakin. Apa itu yakin? Definisi, keyakinan penuh pada janji Allah dan kebenaran agama. Dalil Al-Quran, kisah surat As-Sajdah ayat 24.
Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar dan yakin. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, optimisme dalam berikhtiar, bekerja, tidak mudah goyah dalam ujian. Selanjutnya adalah konsep sabar. Definisi, menahan diri dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, dan menerima ujian. Dalil Quran, kisah surat Al-Baqarah, ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadis riwayat, sabar adalah cahaya. Hadis Muslim. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, sabar dalam ibadah, menghadapi musibah, dan juga kesulitan hidup. Konsep selanjutnya adalah konsep syukur. Apa itu syukur? Definisi, mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Sesurat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Hadis, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Hadis riwayat Muslim. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengeluh, memperbanyak amal kebaikan dengan nikmat yang ada. Konsep selanjutnya adalah konsep tawakal. Definisinya, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan maksimal. Dalil Quran, kisah surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Hadis, ikatlah untamu lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmizi. Implementasi, berusaha maksimal, hati tenang dengan takdir. Analisis dan integrasi, warok, menjaga diri dari subhat, hal-hal yang meragukan. Zuhud, mengendalikan hati dari dunia atau cinta terhadap dunia. Muraqabah, yaitu kesadaran diawasi oleh Allah dalam setiap beraktivitas. Yakin, yaitu kekuatan iman pada janji Allah. Sabar dan syukur, kalau kita lihat di sini, sikap dalam ujian dan nikmat. Tawakal, puncak nikmat atau puncak keimanan dalam menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, ketujuh konsep ini adalah pilar penting pembinaan akhlak dan hati menjadi bekal menghadapi kehidupan dunia dan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang akhlak, rekan-rekan semuanya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku utus Nabi Muhammad ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, yaitu akhlak orang-orang yang berada di sekitarnya. Agama, pengertian agama dalam bahasa Sanskerta, A artinya tidak, gama artinya rusak. Pengertiannya tidak kacau, rusak. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Secara umum, agama diartikan sebagai orientasi dan objek pengabdian. Dua, agama menurut Al-Quran diambil dari kata din yang artinya agama, yaitu keberuntungan, kepatuhan, kekuasaan yang bijaksana, kecenderungan alami atau tendensi. Agama atau din, agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhannya. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Kepercayaan merupakan gagasan untuk mempercayai Tuhannya. Sistem kepercayaan diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaannya. Dalam masyarakat, sistem kepercayaan terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi psikologis, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Profesor Dr.
Kuncoro Ningrat 1923-1999. Istilah kepercayaan kalau kita lihat ada di humanisme, pemujaan terhadap roh, nenek moyang, antimisme, kepercayaan kepada makhluk halus, politisme, percaya pada banyak dewa atau menyembah banyak dewa, monoteisme, meyakini bahwa ada adanya atau sifat keilahian para benda-benda tertentu. Ruang lingkup agama, pokok persoalan agama, yaitu A. Keyakinan kredial, B. Peribadatan ritual, C. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minannaus, ya, dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya. Langkah-langkah konsistensi agama. Satu, pengenalan, yaitu bagaimana kita mengenal agama itu sendiri. Dua, pengertian. Bagaimana kita mengerti tentang agama itu sendiri. Ketiga, penghayatan, bagaimana nanti kita mengamalkannya. Empat, pengabdian. Dan lima, pembelaan. Kisah surat Hujurat ayat 12. Lihat di sini langkah-langkah konsistensi agama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kisah surat Al-Hujurat ayat 15. Macam-macam agama, ada dua macam agama, yaitu satu, agama Samawi, langit, wahyu, contohnya Islam, Yahudi, Nasrani. Dua, agama ardi atau bumi atau budaya adalah agama yang konsep ketuhanannya politeisme dan monoteisme. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Agama besar yang dianut di dunia adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam. Nama-nama agama, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Islam, Konghucu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is'ahusna misaku bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.